Oke, video kali ini saya akan test ride motor naked 250 cc dari Yamaha 2 silinder, yaitu Yamaha MT25. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like. Nah, ini adalah Yamaha MT25 tahun 2016. Keluaran pertama, warna silver. Ini yang paling suka sih. Dari motor MT25 yang lain, warnanya ini saya yang paling suka. Warnanya silver perpaduan dengan biru. Dan ini punyanya Mas Arif. Yang kalian tahu, Mas Arif yang punya Bison kemarin yang saya review. Nah, ini motornya yang kedua. Oke. Secara desain keseluruhan seperti ini ya. Desainnya sih mungkin ada yang suka, ada yang tidak. Untuk terutama bagian depan ya. Karena kalau kalian bukan penggemar MT, mungkin kalian akan menyangka ini mirip dengan Vixion atau bahkan Bison. Tapi kalau kalian penggemar MT, tahu mengenai keluarga MT, ini lebih condong ke MT-07 sih. Karena kan masih volam biasa, yang sebelum yang tahun 2021 ya. Dan ini untuk peletakan plat nomornya ada di atas. Oke, maaf ya sebelumnya karena ini di pinggir jalan, jadi sedikit rame. Ya bukan sedikit ya, rame ini. Nah, untuk lampu depan seperti ini. Untuk lampu depannya ini masih halogen, tapi sama yang punya, yang awalnya warna kuning diganti warna putih, tapi masih halogen. Dan di sini ada DRL, jadi kelihatan kayak elang ya. Kalau kita nyalakan, tuh, itu juga sudah LED. Nah, untuk C-nya ini juga masih bolam. Ini seperti Yamaha Bison atau Vixion lama. Dan ukuran shock breakernya ini cukup besar ya. Hampir sama dengan Yamaha Bison. Nggak tahu sih besar yang mana. Tapi kalau lihat fisiknya sih masih lebih besar Bison ya, sepertinya. Soalnya kan belum pernah saya jajarkan. Jadi kelihatannya lebih besar Bison. Karena ini juga kemungkinan ini lebih panjang. Dan bagian sini ada shroud. Tapi shroudnya ini sepertinya cuma aksesoris ya, nggak ke dalam. Dan di sini ada sayap radiator. Dan di sini juga ada undercowl. Ya, jadi menambah kesan kekar sih. Karena kan yang depan kan kalau menurut saya pribadi ya, ini kurang gagah lah. Dan tangkinya seperti ini. Ini sama persis dengan R25 Old, pakai cover semuanya. Dan mesinnya kelihatan sangat besar ya. Mesinnya 250 cc, 2 silinder, DOHC 8 katup. Dan di sini joknya juga sama dengan R25, split seat. Bentuknya cukup besar. Jadi kelihatannya sih lega lah. Dan di sini ada modifikasi pada knalpot. Ini menggunakan Shaduk, knalpot lokal. Kemudian, oh ya, kita ke depan bagian ban ya. Bannya ini pakai IRC Roadwinner, ukurannya 110/70 ring 17. Jadi ukurannya sama kayak MT15. Suspensinya masih teleskopik biasa, tapi ukurannya cukup besar, jadi menambah kesan kekar sih. Dan ini rangkanya kita lihat, warnanya biru, birunya saya suka. Perpaduannya pas dengan warna silvernya. Kemudian yang belakang ini sama yang punya diganti. Yang awalnya itu IRC Roadwinner ukuran 140/70 ring 17. Sekarang ganti Aspira Premio Sportivo ukuran 150/60 ring 17. Jadi lebih besar sedikit ya, satu tingkat. Dan untuk swing arm ini juga sama dengan R25. Masih pakai besi kotak. Cuman bentuknya nggak kotak-kotak banget sih. Dan masih belum ada hager. Tapi di sini ada semacam menghalang ya. Jadi kotorannya tidak langsung ke shock breaker.
Oh ya, by the way, untuk shock breakernya ini ada 5 setelan kalau nggak salah. Saya kira fix, ternyata ada setelannya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sih. Kemudian kita lihat untuk yang belakang. Nah, yang belakang ini saya suka karena modelnya itu sangat sangar ya. Ditambah lagi di MT25 yang lama ini dilengkapi dengan behel, jadi menambah kesan kekar pada motor ini. Dan ini sama yang punya dimodifikasi bagian spakbornya pakai tail ID dan chainnya tapi masih standar. Jadi secara keseluruhan desainnya untuk depannya sih menurut saya kurang ya kalau untuk saya pribadi, tapi untuk belakangnya sih sangat oke, sangat keren. Sekarang saya akan coba naik ya untuk melihat kokpit, daerah kokpitnya seperti apa. Nah, kokpitnya seperti ini ya. Ini juga sama persis dengan R25, bagian speedometernya, kemudian tangkinya. Ya bedanya di stang sama body fairing sih. Untuk di sini ya tangkinya itu terlihat tinggi dan kelihatan panjang, apalagi serutnya sampai ke sini. Kemudian untuk bagian stang ini juga cukup lebar, nggak selebar Yamaha Bison atau Yamaha Saber ya rasanya, tapi cukup lebar. Dan saya suka dengan finishingnya warna silver, jadi kelihatan lebih mewah, lebih apa ya, lebih sport lah. Dan spionnya ini sama kayak keluarga MT yang lain, MT10, MT9, MT07, MT15 nggak ada ya, masih spion biasa kayak Matic gitu. Dan ini bentuknya beda dengan yang MT25 yang terbaru, karena di sini ada seperti baut tambahan, tapi di MT25 yang baru itu langsung nyambung. Meskipun modelnya itu hampir sama ya. Kemudian untuk stang di sini ada engine kill switch dan juga tombol starter. Dan di sebelah kiri ada pass beam, lampu dekat, lampu jauh, sein dan klakson. Dan di sini ada modifikasi Pro Guard dari apa ya ini mereknya. Dan untuk kuncinya seperti ini ya. Kuncinya ini masih belum dilengkapi shutter key atau pengaman magnet, jadi hati-hati sih buat kalian yang parkir di tempat yang kurang aman. Kemudian kita coba ya untuk buka tutup tangki. Nah seperti ini modelnya, model pesawat atau rata, jadi lebih modern, lebih sporty. Dan untuk speedometernya seperti ini ya. Ini juga yang saya bilang tadi sama persis dengan R25, jadi perpaduan antara analog dan juga digital. Apa aja sih info yang ditampilkan? Nah, pertama yang paling atas di sini ada shift light atau lampu indikator ya. Kalau misalnya waktunya ganti gigi, di sini akan menyala. Dan di sini ada penunjuk putaran mesin. Di sini ada indikator oli kalau sudah naik. Di bawahnya ada cek engine. Kemudian di atasnya ada penunjuk sisa bahan bakar, jam, penunjuk suhu, gear, penunjuk kecepatan, kemudian ada indikator oil kalau misalnya waktunya ganti oil. Di sini ada trip. Nah, di trip sini kita bisa ganti melalui tombol select di sini. Ini ada 2 tombol, reset dan select. Kita tekan tombol selectnya. Di sini ada odometer, trip 1, trip 2, konsumsi bahan bakar liter per 100 km secara real time. Kemudian average-nya ini 4,4 liter per 100 km. Jadi sekitar segini lah. Kemudian balik ke trip. Dan di sebelah kiri kecil ini ada indikator sein, lampu jauh dan juga netral. Jadi infonya cukup lengkap di zamannya, cukup mudah juga untuk dipantau. Tuh dari kejauhan cukup ya, nggak terlalu mendekat gini lah kalau kita mau lihat infonya. Oke, setelah ini saya akan coba riding bagaimana sih performa mesinnya, kemudian kenyamanan suspensi dan handling. Kalian tonton video setelah ini ya. Oke ya, sekarang saya akan coba riding dengan Yamaha MT25 2016 ini. Wow, suaranya seperti ini ya, pakai knalpot Shaduk. Suaranya nggak terlalu keras, cukup adem. Oke lah, langsung aja jalan. By the way, koplingnya ini cukup ringan,
dan gak terlalu panjang. Jadi dilepas dikit sudah langsung bisa jalan. Oke, untuk tarikan awal ya, ini sama dengan R25. Tarikan dari bawahnya itu cukup halus, bukan nggak responsif ya, tapi penyalurannya itu halus. Dan rasanya itu apa ya, tuas throttle itu nggak ada habisnya gitu loh, kita tarik sampai pol gitu. Ini nih yang paling suka di motor 250 cc 2 silinder. Tarikannya itu panjang. Untuk remnya sebenarnya empuk, cuman nggak tahu ya, ini yang depan kok kurang pakem lah. Mungkin karena karakternya seperti ini, atau mungkin kampasnya sudah mulai berkurang. Rasanya sih kurang pakem. Jadi kalau untuk ngerem ya sedikit butuh jarak lah. Tuh, tapi rasanya empuk sih. Bicara suspensi, yang depan ini pas, nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras. Yang belakang ini mungkin karena yang punya di setel sedikit lebih keras, jadi kesannya itu kayak loncat-loncat gitu. Soalnya kemarin ketika saya mencoba R25 yang lama, itu suspensi belakangnya itu cenderung terlalu empuk sih. Kalau ini settingannya cukup keras ya. Mungkin sama yang punya biar lebih stabil motornya kalau dipakai handling. Tuh, dipakai melewati polisi tidur, rada loncat, dan guncangannya kerasa sih sampai ke perut. Dan ini posisi stangnya meskipun lebar tapi cukup rendah sih. Jadi badan sedikit lebih menunduk. Ya hampir-hampir mirip dengan R25 lah kalau saya rasakan. Jadi kalau kalian pengguna R25 berpindah ke MT25 dengan generasi yang sama ya, maksudnya itu mungkin kalian akan merasa dejavu. Tuh, dipakai belok itu juga sangat stabil, enak lah motor ini. Kalau saya bandingkan dengan New MT25 ya, handlingnya lebih ringan ini sih rasanya. Karena di MT25 itu terasa sedikit berat. Jadi kalau kita belok seperti tadi itu, badan kita itu harus sedikit mengikuti arah belokan motornya.
dipakai melewati jalan yang kurang rata itu juga rasanya sedikit keras. Mau nyobain RPM tingginya, jalannya kurang memadai sih. Tapi ya nggak beda jauh lah dengan R25 yang lama. Tuh dipakai belok itu lebih ringan ini sih daripada yang baru. Kita coba rem yang belakang. Ya, rem yang belakang nggak terlalu pakem, tapi it's okay sih, karena kan rem belakang itu kan hanya untuk penyeimbang. Jadi kalau terlalu pakem juga bahaya. Ini karena posisi stangnya cukup rendah dan stangnya sendiri cukup lebar, jadi ada rasa kesemutan sih di bagian telapak tangan sini. Mungkin karena saya tadi terlalu banyak mengerem ya, atau mungkin belum terbiasa, jadi ya seperti kesemutan, tapi nggak parah sih. Overall, apakah motor ini masih cocok untuk dimiliki di tahun 2021 ini? Menurut saya cocok lah. Motor ini juga desainnya cukup keren ya, meskipun menurut saya depannya itu kurang keren ya. Kalau kalian nggak tahu MT-07 mungkin ya ini lebih cenderung mirip Vision atau bahkan Yamaha Bison. Ya dengan kreasi kalian pasti kalian bisa modifikasi lah, jadi makin ganteng motor ini. Oke, mungkin itu aja ya video test ride saya mengenai Yamaha MT-25 tahun 2016 warna silver, warna favorit saya ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038. Dan yang punya motor ini Mas Arif. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. You don't run nothing, all talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this, paid for this, yeah, I slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like